Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun terlebih dahulu kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana atas berkat rahmat Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami bisa menikmati alam ciptaan-Mu ini. Bapa kami yang baik, sebentar kami akan memulai aktivitas belajar mengajar, yaitu untuk memulai pembelajaran ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami masing-masing, dan kiranya anak didik kami bisa menerima apa yang kami berikan kepada mereka. Hanya dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di pelajaran kedua ini itu kita membahas tentang menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Menurut kalian, apakah hanya orang tua kalian saja yang pantas kita hormati? Tentu tidak ya. Orang yang lebih tua, maksudnya ini usia mereka yang lebih tua dari kita. Contohnya paman, bibi kita, nenek, kakek, kakak, abang, dan juga bapak ibu guru. Begitu ya. Terus bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita menghormati mereka? Kita bisa menunjukkannya itu salah satunya berkata dan bersikap sopan kepada mereka, bertutur kata, bertegur sapa dengan sopan kepada orang yang lebih tua dari kita, begitu ya. Terus mari kita mendengarkan cerita, ada cerita tentang tokoh si Paulus dan si Timotius yang akan Ibu sampaikan secara singkat supaya kita bisa mengenal tokoh tersebut. Inilah si Paulus. Nah, si Paulus ini awalnya namanya Saulus sebelum ia bertobat. Si Paulus ketika dia bertobat barulah sah namanya menjadi Paulus. Awalnya Saulus ya. Nah, si Paulus dilahirkan di Tarsus di daerah Silia, sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani. Kita bisa lihat nama kotanya itu bisa kita lihat di belakang Alkitab kita. Kalau kita punya Alkitab pasti ada di situ peta, kita cari di situ pasti ada. Ia berasal dari sebuah keluarga orang Yahudi yang berbahasa Aram, dan dia adalah anak orang kaya, begitu ya. Terus pada hari ke-8 setelah ia lahir ia disunat. Terus sekitar umur 15 tahun ia diperkirakan datang ke Yerusalem dan menjadi pengikut seorang yang giat dari golongan kaum Farisi. Dia menjadi kaum orang Farisi setelah ia berusia 15 tahun, begitu ya. Nah, nama gurunya itu si Gamaliel yang memberinya pengajaran mendalam tentang agama Yahudi, begitu ya. Pekerjaannya sebelum ia menjadi Paulus, dia menjadi seorang pengikut kaum Farisi, tapi setelah dia menjadi nama Paulus, dia bertobat. Ia adalah seorang pembuat kemah dan dia sebagai pemberita firman Tuhan ke beberapa daerah, yaitu Filemon, Kolose, Filipi, Galatia, Timotius, begitu ya. Terus kita lanjut ke tokoh si Timotius. Namanya Timotius. Timotius adalah warga Listra. Dia lahir di Listra di provinsi Galatia. Terus nama gurunya itu yaitu si
Paulus sendiri. Pekerjaannya yaitu merupakan koloni Romawi, koloni yang paling cemerlang, yang paling bijaksana begitu ya. Kalau sekarang itu koloni dikatakan itu tentara, tentara yang pintar, yang bijak begitu ya, Nak. Eh, nah, bagaimana mereka ini bisa bertemu? Ketika itu, si Timotius ini adalah anak dari perkawinan campuran begitu ya. Ibunya seorang orang Yahudi dan bapaknya orang Yunani. Nah, tadi Ibu katakan bagaimana mereka bertemu. Nah, Timotius menjadi murid Paulus yang juga ikut mendampingi Paulus. Itu ada beberapa kali pelayanan mereka sama untuk mengabarkan Injil begitu ya, Nak. Yang pertama si Timotius diutus Paulus ke Makedonia. Terus si Timotius ikut ke si Paulus mengabarkan Injil di Korintus. Terus pergi lagi mengabarkan Injil ke Tesalonika, ke Filipi, Filemon, dan Kolose. Begitu ya, Nak. Nah, sebagai bahan Alkitab kita di 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 Ibu bacakan, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian." Nah, setelah kalian membaca, nanti ada soal Ibu berikan ini. Ini soalnya, kemudian kalian menuliskan apa pesan Paulus kepada Timotius yang terdapat pada 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Nah, kalian tulislah apa pesannya, kemudian seperti biasa kalian fotokan lalu kirim ke WA pribadi Ibu ya, Nak. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Tuhan berkati.